Halo, namaste, selamat datang di Lucid Ashram. Ya, persisnya di kuliah meditasi. Saat ini saya akan sharing pembelajaran perihal meditasi ya, dari mungkin pemula sampai teman-teman bisa paham ya lebih mendalam. Oke. Tentunya pendekatan meditasi banyak sekali, banyak. Saya ini salah satunya. Jadi teman-teman gak usah heran kok berbeda sama dengan si B, si C. Eh, nggak perlu dibeda-bedakan, tapi teman-teman justru coba menemukan benang merahnya dari semua pendekatan itu. Pada intinya sama nanti. Ya, oke, saya sebutnya kuliah meditasi, jadi nanti akan ada semesternya. Jadi ini semester 1, nanti semester 2, semester 3, dan nggak tahu sampai semester berapa kita lulus nantinya. Ya, di pembahasan pertama ini saya mau bahas soal meditasi itu apa sih? Ya, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Teman-teman paham meditasi apa dulu, sehingga nanti berikut-berikutnya jadinya tenggelamnya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau nyasarnya nggak terlalu jauh, baliknya gampang. Jadi meditasi dalam bahasa simpel saya adalah tafsirannya banyak, karena nanti di setiap level perjalanan kita punya makna yang berbeda. Ya, jadi saya menjelaskan hari ini A, nanti besok bisa agak sedikit B. Ya, tapi teman-teman pahamin dulu. Jadi sekarang saya coba mendefinisikan bahwa meditasi adalah proses latihan kita, ya, praktisnya kita untuk mengenali realita. Atau meditasi cara kita untuk kita mengenali realita. Realita ini bisa juga bahasa lainnya adalah, bisa banyak orang sebut kebenaran. Jadi dengan meditasi kita belajar untuk mengenali satu realita. Pasti teman-teman bertanya, oh realita ini kan realitanya kita ini. Oh ini realita. Oh ternyata meditasi mengenali realita jauh lebih dalam. Sederhananya kan banyak orang praktisi spiritual menyebut aku. Misalkan realitanya aku yang mana? Ini aku. Oh ternyata ini bukan itu buku. Akunya mana? Essence sejatinya aku. Berarti kan kita mau mengenali realita si aku. Realitanya si aku tuh apa? Gitu loh. Ternyata aku yang aku kira adalah tubuh dan pikiran ini, tubuh ini, bukan aku yang sejati, tapi aku yang sudah keyakinan yang diyakini oleh banyak orang, dipengaruhi oleh banyak orang. Gitu. Kita didoktrin seperti itu. Nah, karena salah melihat realita ini tentu menjadi masalah, karena realita berkaitan dengan kebenaran, gitu ya. Dengan kebenarannya yang kita kenali adalah salah, maka menjadi masalah. Gitu. Di dunia ini semua konflik ya karena dia tidak mengenali realita, salah mengenali kebenaran. Itu loh. Menurut dia A ini benar, menurut si B ini benar. Gitu ya. Sehingga ketika salah mengenali realita, salah mengenali kebenaran, maka kita akan menemukan banyak konflik dalam kehidupan ini. Gitu. Sederhananya ya, sebenarnya semua ini ya ilusi, semua ini ya kebenaran yang banyak keyakinan kita yakini ya kebenaran yang bukan sejati. Itu termasuk nanti lebih dalam lagi ya, termasuk kebenaran meditasi yang saya ceritakan ini pun bukan kebenaran sejati. Tapi nggak lebih jauh dulu, kita ngomongin simpel dulu. Misalkan kebenaran, misalkan aku orangnya X, aku orangnya perfeksionis. Karena kita meyakini kebenaran itu, aku itu perfeksionis, maka suatu hari ada satu pekerjaan yang mau nggak bisa diselesaikan dengan rapi, dengan sempurna, ya ada banyak kesalahan, kita mulai menderita. Karena ada satu kebenaran yang kita genggam, kita buat itu absolut. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, maka kita menjadi kecewa, kita menjadi menderita. Nah, meditasi mengajak kita untuk mengenali bahwa kebenaran-kebenaran yang kita kenal ini, kita tahu sejatinya. Sejatinya
kebenaran yang mau kita kenali atau realita yang mau kita kenali itu mempunyai sifat yang non-dual, non-duality, yang mempunyai sifat yang tidak bertentangan. Ya, maka banyak sekali kaitannya kita berlatih meditasi untuk menenangkan diri. Nah, tapi kalau kebenaran gitu ya, meditasi itu untuk supaya hidupnya jadinya tenang. Nggak bisa, kalau kita meditasi itu ya hidupnya tenang, kita nggak bisa menderita sama sekali, hidupnya terbebas dari penderitaan. Nah, kalau kita melekat dengan kebenaran itu, kita menderita. Karena ketenangan yang dimaksud bukan perasaan tenang, begitu loh. Ketenangan yang sifatnya non-dual. Ketenangan yang bukan rasa tenang, tapi menerima segala baik yang buruk, menerima nature-nya kita, nature-nya alam semesta, semua diterima. Itu ketenangan itu bukan ketenangan yang diam. Akhirnya dilabeli bahwa orang meditasi itu ya nggak pernah marah, nggak pernah ya dengan syarat-syarat yang macam-macam gitu loh. Walaupun memang ya ada orang meditasi, ada orang yang tenang, ada orang meditasi yang ceria, ada yang suka tantangan, itu ekspresinya berbeda-beda sekali gitu ya. Jadi definisi ketenangan adalah batin, jadi lebih ke batin, batinnya yang terbebaskan. Jadi bukan pancaran-pancaran ekspresi kesadarannya. Ekspresi kesadaran itu bisa macam-macam gitu ya. Orang yang sudah berlatih meditasi, mengenali realita, itu ekspresinya macam-macam karena karmanya beda-beda gitu ya. Dia dilahirkan dengan keluarga yang seperti apa, itu membuat cara dia mengekspresikan berbeda. Dekat dengan guru seperti apa berbeda. Jadi nggak usah heran, ada guru meditasi yang tenang, diam, nggak suka keributan. Ada guru meditasi yang suka berdiskusi, berdebat. Karena itu hal-hal relatif yang bukan kebenaran sejati. Karena kebenaran sejati nggak mungkin bukan itu gitu loh. Gitu ya, nanti kita mau mengenali sesuatu yang memang sulit dijelaskan. Nah, tapi dia persisnya dengan meditasi kita mengenali realita sejati, realita sesungguhnya loh, benar-benar sesungguhnya. Yang kita kenal ini kebanyakan ya nggak sesungguhnya, yang kita marah sama orang dengan alasan tertentu, kita merasa orang itu salah, ini nggak benar, itu nggak benar, yang benar yang ini, yang benar yang itu. Meditasi melampaui itu semua. Meditasi mengenali bahwa realita itu ya semuanya adalah semua baik adanya, ya semua baik adanya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut gitu loh. Semuanya, atau bahasa yang bisa dia artikan, semuanya Tuhan, semuanya diri kita ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah merealisasikan diri, dia mengenali bahwa kebenaran absolut itu ya bukan sesuatu kebenaran yang ada, oh ini loh ada definisinya, enggak gitu ya. Jadi nanti kita belajar itu. Jadi mengenali realita meditasi, suatu ketenangan pun bukan rasa tenang ya, mengenali kesadaran ya yang sifatnya melampaui itu. Jadi non duality ya teman-teman. Jadi makanya kita belajar meditasi supaya mengenali realita, mengenali kebenaran. Buat apa sih? Supaya kita tidak hanyut dalam penderitaan. Tapi kalau menderita boleh nggak gitu loh? Ya sebenarnya nggak ada masalah kita menderita atau nggak menderita, karena realitanya sejatinya yang menderita itu siapa sih? Nggak ada yang menderita. Ada juga pikiran kita yang mengatakan bahwa kita menderita gitu loh. Kitanya menderita mana? Kita yang menderita mana? Gitu loh. Jadi ini nanti sesuatu yang kompleks sekali gitu loh. Jadi teman-teman bertahap mengenali, belajar. Intinya itu, belajar meditasi, belajar mengenai kebenaran, belajar mengenali, melihat realita lebih mendalam gitu ya, sehingga kita bisa, batin kita bisa terbebaskan dari penderitaan. Jadi batin terbebas dari penderitaan tuh gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa marah, kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa kesel, kita diem aja, ya nggak gitu. Gitu. Misalkan teman-teman berpikir orang meditasi tuh nggak suka sama uang lagi. Lihat, oh kok dia masih suka cari uang, kok dia masih suka berbisnis, oh kok dia masih suka, kadang-kadang terlihat
seperti marah gitu ya, terlihat seperti marah gitu ya, bukan marah membabi buta. Itu hanya perwujudan gitu loh. Apa ya? Dia marah, tapi dalam batinnya dia mengerti bahwa dalam marah itu tidak ada kebenaran yang sejati. Dia memilih sesuatu yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif. Tapi batin dia menyadari bahwa sesuatu yang dia pilih itu bukanlah kebenaran sejati. Gitu loh. Jadi batinnya terbebaskan. Tapi apa ya? Diri kita ini ya, yang apa ya, yang satu dengan, boleh dibilang ya, tubuh, pikiran ini ya, mau nggak mau memang kita harus memilih dalam kehidupan ini. Kita harus memilih, kita harus memutuskan gitu ya, kita harus bertindak, apapun itu pilihannya, itu tidak bisa mewakili bahwa orang itu terrealisasikan, orang itu tercerahkan, atau orang itu mengenali meditasi mendalam atau tidak. Kita nggak bisa menilai, karena yang bisa tahu hanyalah dia. Apapun ekspresinya, yang terpenting adalah dalam batinnya dia terbebaskan dan dia melihat realitas sejati. Itu karena dalam tiap pilihan tuh nggak ada kebenaran yang sejati gitu ya. Jadi seorang meditator yang memilih ya, dia memilih mengikuti dorongan hatinya, bertindak mengikuti dorongan hatinya. Itu yang setiap orang pasti berbeda-beda dorongannya. Dia nyaman tapi dengan pilihan A, tapi dia bukan bilang A itu kebenaran sejati. Gitu ya. Oke, jadi di semester pertama ini teman-teman belajar mengenali meditasi itu apa sih. Jadi teman-teman tahu gambarannya, sehingga nanti belajar mendalam pun teman-teman bisa paham gitu ya. Jadi kita pelan-pelan nanti mengenali realita itu apa, kebenaran itu apa ya, bagaimana kita mengenali realita ya, bagaimana kita coba mengenali kebenaran, bagaimana mengenali sesuatu yang ilusi supaya nggak hanyut, bagaimana kita hidup itu baiknya seperti apa. Nanti di semester-semester berikutnya kita belajar ya. Oke teman-teman, terima kasih. Silahkan diulang, jadi nggak bisa langsung paham ya, jadi pelan-pelan teman-teman coba pahami, direnungi, terusnya dilihat di kehidupan sehari-hari kita nanti ya. Ini masih introduction sih, nanti lebih dalam lagi banyak hal yang harus kita selami ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman share video ini ya, share materi ini. Harapan saya ya materi ini, kuliah meditasi ini bisa memberkahi banyak orang ya. Makanya saya buat terbuka buat umum, saya buat free, dan saya memang benar-benar membagikan. Nanti benar-benar materinya dari basic sampai advance ya. Jadi teman-teman bisa belajar meditasi, semua orang bisa belajar meditasi. Semoga Indonesia, keluarga kita, orang lingkungan dekat kita semakin mendapatkan berkah untuk mengenali ketenangan sejati, mengenali Tuhan ya, mengenali diri sejati, apapun itu namanya ya. Semoga kita semua terberkati ya. Namaste.